Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek 1 sistem basis data, yaitu membangun basis data untuk pendataan swab di rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 20753023, kelas Manajemen Informatika 2A. Di sini basis data yang saya buat terdiri dari beberapa entitas, yaitu pasien, dokter, rumah sakit, dan lab swab. Atribut berikut adalah atribut-atribut dari entitas pada basis data ini. Ya, ini entitas pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, umur, nomor telepon, dan jenis kelamin. Kemudian entitas dokter dengan atribut ID dokter, nama dokter, alamat, email, dan nomor telepon dokter. Kemudian entitas rumah sakit dengan atribut ID rumah sakit, nama rumah sakit, alamat rumah sakit, email rumah sakit, dan nomor telepon rumah sakit. Lalu ada entitas lab dengan ID lab, nama ruang lab, dan status web. Kemudian entitas status pasien dengan atribut ID pasien, nama, tanggal lahir, alamat, umur, nomor telepon, dan status akhir pasien. Berikut adalah gambar dari tabel relasi pada basis data yang saya bangun. Di sini terdapat beberapa relasi seperti one to one dan one to many. Di sini tabel rumah sakit berelasi dengan tabel lab, yaitu one to one. Kemudian tabel rumah sakit berelasi dengan tabel dokter dengan relasi one to many. Ini satu rumah sakit memiliki banyak dokter dan banyak dokter ada di satu rumah sakit. Kemudian tabel dokter berelasi dengan tabel pasien, yaitu one to many. Dengan perumpamaan satu dokter menangani banyak pasien dan banyak pasien ditangani satu dokter. Kemudian tabel pasien berelasi dengan tabel lab dengan perumpamaan banyak pasien di swab di satu lab dan satu lab menangani banyak pasien. Lalu ada relasi one to many antara tabel lab dan tabel status pasien, yaitu satu lab menghasilkan banyak status pasien dan banyak status pasien dihasilkan oleh satu lab. Kemudian normalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, lalu memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Di sini ada gambaran basis data yang masih mengalami redundansi. Kemudian akan dinormalisasikan ke bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama, suatu tabel dikatakan harus menormalisasi bentuk pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi tabel yang belum dinormalisasi ada beberapa nilai tunggal. Inti dari normalisasi pertama ini adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Kemudian normalisasi kedua. Syarat normalisasi kedua adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Intinya, pada normalisasi kedua ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi kedua adalah sebagai tabel berikut. Setelah normalisasi kedua, ada normalisasi ketiga. Pada normalisasi ketiga, tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Intinya, pada normalisasi ketiga ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key,
tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.